Salve, selamat pagi adik-adik misioner yang dikasihi Tuhan. Berjumpa kembali dengan Kak Clara dalam Do Re Mi, doa dan renungan misioner. Bersama sekami paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, Keuskupan Jayapura. Pada hari ini, Kamis 12 Desember 2024, merupakan pekan Advent kedua. Pada hari ini kita akan mendengarkan Injil suci dari Matius bab 11 ayat 11 sampai 15. Mari sebelum kita mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan, kita menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus dan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kudus, yang Maha Kekal, yang Maha Baik, terima kasih atas penyertaan-Mu dan rahmat kebaikan yang telah Kau berikan kepada kami. Terima kasih atas berkat yang Kau curahkan dalam hidup kami. Terima kasih atas kesehatan yang masih Kau berikan kepada kami. Terima kasih juga Kau telah menemani kami dari malam hingga pagi ini. Berkatilah aktivitas kami pada hari ini. Semoga kami dapat beraktivitas dengan baik dan melakukan setiap aktivitas seturut kehendak-Mu. Semoga apa yang kita rencanakan hari ini sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan. Semoga apa yang kita renungkan dapat kami terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Inilah doa kami demi Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus berkata kepada orang banyak, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Namun yang terkecil dalam kerajaan surga lebih besar daripadanya." Sejak tampilnya Yohanes Pembaptis hingga sekarang, kerajaan surga dirorong dan orang yang merorongnya mencoba menguasainya. Sebab semua kitab para nabi dan kitab Taurat bernubuat hingga tampilnya Yohanes. Dan jika kalian mau menerimanya, Yohanes itulah Elia yang akan datang itu. Barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, renungan mengenai Matius dapat dikaitkan dengan peran Yohanes Pembaptis dalam mempersiapkan kedatangan Tuhan, dan bagaimana para murid Yesus yang percaya kepadanya dapat menjadi lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, Yohanes Pembaptis adalah seorang nabi yang mempersiapkan jalan bagi kedatangan Tuhan. Ia dengan setia menyerukan pertobatan dan mengingatkan orang-orang akan kedatangan yang lebih besar darinya. Di sini Yesus menegaskan bahwa Yohanes Pembaptis telah memenuhi tugasnya sebagai nabi, mewartakan kedatangan penebus. Para murid Yesus yang percaya kepadanya dapat menjadi lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Para murid juga mesti mengalami kekerasan seperti yang Yohanes Pembaptis alami. Orang Kristen yang mewartakan sukacita Injil Kerajaan Surga dapat disebut sebagai yang terbesar dalam Kerajaan Surga. Adik-adik misioner yang dikasihi Tuhan, dalam bacaan Injil Matius dikisahkan tentang saat Yesus memberikan penghargaan kepada Yohanes. Ia menyatakan bahwa dari semua yang dilahirkan dari perempuan, tidak ada yang lebih besar dari Yohanes Pembaptis. Meskipun orang terkecil dalam kerajaan surga lebih besar darinya. Pernyataan yang disampaikan oleh Yesus tentang Yohanes Pembaptis mau menunjukkan bagaimana peran Yohanes dalam sejarah keselamatan dan pelayanannya sebagai seorang nabi yang mempersiapkan jalan bagi kedatangan Tuhan. Yohanes Pembaptis adalah sosok teladan iman bagi kita untuk menjadi pelayan Tuhan yang setia. Yohanes Pembaptis dengan setia melaksanakan tugas
untuk memanggil dan menyerukan tentang pertobatan, untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan yang akan datang dalam hidup manusia. Dengan tekun dan kesabaran, Yohanes mengajarkan tentang pentingnya pertobatan dan senantiasa mengingatkan orang-orang akan kedatangan yang lebih besar darinya. Adik-adik misioner yang dikasihi Tuhan, pernyataan yang disampaikan Yesus dalam bacaan Injil Matius menekankan bahwa orang terkecil dalam kerajaan surga lebih besar daripada Yohanes, bukanlah merupakan perbandingan yang mengurangi kebesaran Yohanes Pembaptis, tetapi mau menyampaikan pesan bahwa di dalam kerajaan Tuhan, mereka yang hidup dalam iman dan menjalankan semua ajaran Yesus akan mendapatkan dan memiliki tempat yang istimewa. Kita sebagai umat Katolik dipanggil untuk belajar dari sikap rendah hati Yohanes Pembaptis yang rela menyerahkan kebesarannya untuk kebesaran Tuhan dalam diri Yesus Kristus. Peran Yohanes Pembaptis untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan telah memberikan teladan bagi kita tentang kesetiaan, kepatuhan, dan kerendahan hati dalam melayani Tuhan. Selain itu juga mau mengajarkan kepada kita tentang pentingnya menjadikan hati kita sebagai tempat bagi Tuhan. Kita dipanggil untuk membersihkan dan mempersiapkan hati kita agar Tuhan dapat masuk dan memimpin hidup kita dengan kasih-Nya yang abadi. Merenungkan kebijaksanaan dan kesetiaan hati Yohanes Pembaptis untuk menyambut kedatangan Tuhan dan mengumumkan kehadirannya. Pesan penting yang dapat kita garis bawahi dari bacaan Injil Matius pada hari ini adalah mau mengingatkan kita akan pentingnya kesiapan hati kita menyambut Tuhan dalam hidup kita. Maka marilah kita mempergunakan masa Advent yang sedang kita jalani sebagai masa bagi kita untuk meneladani kesiapan, kerendahan hati, dan kesetiaan Yohanes Pembaptis. Semoga melalui renungan pada pagi hari ini kita menyadari diri dengan hati yang terbuka, menjadikannya sebagai pelajaran bagi kita, sehingga siap menerima dan mengikuti Kristus dalam setiap langkah hidup kita. Semoga demikian. Amin. Adik-adik misioner yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa doa anak misioner. Tuhan Yesus, Engkau diutus Bapa menjadi berkat bagi dunia, menjadi selamat bagi manusia. Utuslah kami anak-anak-Mu di Indonesia untuk menjadi sahabat yang kuat bagi yang lemah, sahabat yang rela berkorban bagi yang menderita payah, sahabat penghibur bagi yang sakit dan gelisah. Tuhan Yesus, kami pun ingin menjadi utusan-utusan kecil-Mu, teman setia bagi yang tersingkir terlantarkan, teman bicara bagi yang kesepian terlupakan, sobat yang gembira bagi yang sedih dan susah, sobat penuh penghargaan bagi yang tak dicintai. Tuhan Yesus, utuslah kami dengan bantuan Roh Kudus-Mu menjadi garam dan ragi yang baik, menjadi terang dan obor yang cemerlang, membawa kegembiraan dan pengharapan. Tuhan Yesus, kuduskanlah badanku dan sucikanlah jiwaku. Kupersembahkan diriku padamu hari ini. Berkatilah semua anak dimanapun juga. Berkatilah semua orang yang kami jumpai siapapun juga. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah,
doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Adik-adik misioner yang dikasihi Tuhan, demikianlah perenungan kita pada pagi hari ini. Semoga kita sekalian senantiasa dilindungi, dibimbing, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.